Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kiki Nakisya AS dengan NIM 20701210883. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kelipatan persekutuan terkecil atau disebut dengan KPK. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikutnya. Nah, kali ini kita akan membahas materi kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut dengan KPK. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal dari KPK, kita harus tahu sebenarnya KPK itu apa sih? Nah, KPK itu anggota terkecil pada kelipatan persekutuan dari suatu bilangan. Dalam mencari KPK dari suatu bilangan itu terdiri dari beberapa cara. Yang pertama, kita mencari kelipatan dari bilangan tersebut. Yang kedua, faktorisasi prima atau dengan pohon faktor. Yang ketiga, kita bisa menggunakan tabel. Dan yang keempat itu menggunakan rumus. Nah, cara pertama itu untuk mencari KPK yaitu dengan cara kelipatan. Dengan menuliskan kelipatan dari bilangan yang ditentukan. Misalnya, kita diberikan contoh untuk menentukan KPK dari 4 dan juga 6. Pertama, kita mencari kelipatan dari 4. Nah, kelipatan dari 4 itu kan ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kemudian, kelipatan dari 6 yaitu ada 6, 12, 18, dan 24. Nah, dalam mencari kelipatannya itu, jika sudah ada bilangan yang sama, maka kita cukupkan untuk mencari kelipatannya. Nah, jika kita lihat dari penjabaran di atas, terlihat bahwa kelipatan terkecil yang sama dari kedua bilangan tadi itu adalah 12. Nah, yang saya tanda merah itulah hasil dari kelipatan dari 4 dan 6. Jadi, kita dapat tentukan KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Cara kedua yaitu faktorisasi prima. Dengan membagi bilangan yang ditentukan bilangan prima dimulai dengan bilangan prima yang terkecil. Nah, kita bisa membagi bertahap atau dengan cara pohon faktor. Misalkan, tentukan KPK dari 8 dan juga 12. Pertama, kita mencari faktorisasi dari prima dengan cara kita membaginya dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Pertama, jadi 8 itu kita bagi dengan 2 dan hasilnya itu 4. Nah, 4 itu kita lagi membaginya dengan bilangan prima yang terkecil lagi yaitu 2 dan hasilnya itu 2 dan seterusnya sampai bilangan tersebut habis, tidak bisa dibagi lagi. Sehingga dapat ditentukan faktor primanya yaitu 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Selanjutnya, bilangan 12. Nah, bilangan 12 kita juga bagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2 dan hasilnya itu 6. Nah, kita bagi angka tersebut sampai angka tersebut tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima lainnya. Sehingga kita bisa tentukan faktor primanya dari angka 12 yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Jadi, KPK dari 8 dan 12 adalah itu 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Itu kita bisa lihat dari semua faktor prima yang timbul dengan pangkat yang terbesar. Nah, kemudian cara pohon faktor. Nah, mendengar kata pohon faktor, tentu kalian pasti tidak asing kan dengan pohon faktor ini. Nah, untuk itu kita langsung saja ke contoh soalnya. Misalkan kita mencari KPK dari 18 dan juga 24. Nah, pertama bilangan 18. Nah, 18 ini kita bagi menggunakan
angka atau bilangan faktorisasi prima yang terkecil, yaitu 2. Nah, ketika sudah membaginya dan hasilnya itu 9, kan 9 itu tidak bisa lagi dibagi dengan 2, jadi kita berpindah ke bilangan faktorisasi prima yang lainnya, yaitu 3, dan hasilnya menjadi 3. Nah, dari sini 3 itu tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan faktorisasi prima terkecil lagi. Jadi cukup sampai di situ saja faktorisasi dari 18. Sehingga kita bisa tentukan faktor prima dari 18, yaitu 2 kali 3 kali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. Selanjutnya kita berpindah ke bilangan 24. Sama halnya dengan cara bilangan 18 tadi, kita membagi terlebih dahulu bilangan tersebut dengan faktorisasi prima terkecil, yaitu 2. Begitupun seterusnya sampai bilangan tersebut tidak bisa lagi dibagi dengan faktorisasi prima terkecilnya. Nah, seperti gambar yang ada pada tertera pada video ini. Kemudian dapat ditentukan faktor prima dari 24, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau sama halnya 2 pangkat 3 kali 3. Nah, dapat dilihat dan juga ditentukan KPK-nya adalah semua faktor prima yang timbul dengan pangkat terbesar. Jadi untuk menentukan KPK dari kedua bilangan ini, kita bisa melihat faktor dan juga pangkat yang tertinggi. Jika angkanya sudah sama, kita hanya melihat pangkat yang tertinggi, mengambil pangkat yang tertinggi. Jadi KPK dari 18 dan juga 24 yaitu 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2, hasilnya yaitu 72. Cara keempat yaitu penggunaan tabel. Nah, bilangan-bilangan yang akan dicari KPK-nya dibagi dengan bilangan prima yang dimulai dari yang terkecil. Nah, bila bilangan prima tersebut hanya dapat membagi salah satu bilangan saja, maka bilangan yang tidak habis dibagi tersebut ditulis kembali di bawahnya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung beralih ke contoh soal. Misalkan, carilah KPK dari 27 dan juga 36. Nah, pertama kita bisa membuat tabel seperti gambar ini. Untuk ini adalah kolom untuk bilangan primanya yang akan membagi dari bilangan 27 dan 36. Kemudian, langkah awal itu kita memilih bilangan prima 2. Mengapa kita memilih bilangan prima 2? Padahal 27 itu kan tidak bisa dibagi 2 kan? Tetapi sesuai dengan penjelasan tadi bahwa hanya membutuhkan salah satu yang bisa membagi bilangan prima tersebut. Karena kan 18 itu bisa dibagi dengan 2. Dan juga ketika tidak bisa membagi dengan dengan bilangan primanya, maka kita hanya menurunkan angka awal tadi. Nah, kan 27 itu tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita langsung turunkan saja bilangan tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian 36 dibagi 2 kan 18. Nah, sampai di sini kita lanjutkan lagi. Kita memilih angka 2 lagi karena 18 itu kan masih bisa dibagi dengan 2. Nah, untuk 27 itu kita langsung turunkan saja karena 27 kan tidak bisa dibagi 2, jadi kita langsung turunkan saja. Kemudian 18 itu bagi 2 kan 9. Nah, kemudian angka ini kan keduanya bisa dibagi dengan 3 dan tidak bisa lagi dibagi dengan 2, jadi kita pilih bilangan primanya itu 3, atau kita membaginya dengan dengan angka 3. Nah, ketika kita membagi keduanya dengan 3, itu hasilnya 3 dan 1. Nah, dari sini kan kita bisa lagi membagi bilangan tersebut, yaitu kita mengambil bilangan prima 3 lagi. Nah, dan hasilnya seperti pada tabel ini. Nah, kan satu itu sudah tidak bisa lagi kita bagi dengan bilangan prima lainnya kan. Jadi sampai di sini kita sudah bisa menentukan faktorisasi prima dari 27 dan juga 36. Nah, jika kita perhatikan tabel, maka kita bisa menentukan berapa nilai KPK-nya.
Nah, karena KPK-nya adalah semua faktor prima yang timbul dengan pangkat terbesar. Nah, jadi faktor prima yang timbul dengan pangkat terbesar itu kita ambil sebagai hasil dari KPK-nya. Jadi, KPK dari 27 dan juga 36 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 108. Nah, jadi kita bisa melihat dari sini, dari kolom pertama ini. Nah, itulah hasil dari KPK-nya, dari bilangan 27 dan juga 36. Nah, kemudian cara yang terakhir yaitu penggunaan rumus. Nah, cara ini dapat digunakan untuk mencari KPK, dan juga kita bisa gunakan cara ini untuk mencari FVB dengan syarat harus salah satunya itu sudah diketahui nilai apakah itu KPK-nya atau FPB-nya. Rumusnya yaitu jika kita mencari KPK maka A kali B dibagi dengan FPB. A itu bilangan bilangan A dan B itu bilangan yang ingin kita cari nilainya. Kemudian kalau cari FPB itu kebalikan dari KPK, A kali B dibagi dengan nilai KPK-nya. Selanjutnya kita berlanjut ke pembuktian rumus. Nah, untuk lebih mengerti penjelasan sebelumnya, maka langsung saja kita ke contoh soal. Misalkan carilah KPK dari 32 dan 48, yang dimana diketahui bahwa FPB dari 32 dan 48 itu adalah 16. Maka kita bisa menentukan KPK-nya dengan menggunakan rumus tadi, yaitu KPK sama dengan bilangan pertama dikali dengan bilangan yang kedua, kemudian kita bagi dengan FPB-nya. Kan yang ingin dicari itu kan 32 dan 48. Nah, 32 dan 48 itu kita kalikan. Nah, 32 dan 48 itu kita kalikan. Kemudian kita bagi dengan 16 atau nilai yang diketahui yaitu nilai FPB-nya. Sehingga kita bisa mengetahui KPK-nya yaitu hasil perkalian dari sini dan pembagian yaitu 96. Kedua, untuk mencari nilai FPB. Nah, yaitu carilah FPB dari 25 dan juga 20. Jika diketahui KPK dari 25 dan 20 adalah 100, maka tentukan FPB-nya, nilai FPB dari bilangan tersebut. Nah, seperti cara yang KPK tadi, kita kalikan nilai yang ingin dicari yaitu 25 dan 20. Kemudian kita bagi nilai yang diketahui yaitu nilai nilai KPK dari kedua bilangan tersebut yaitu 100. Nah, hasilnya itu didapatkan nilai FPB-nya adalah 5. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi kita yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut dengan KPK. Nah, dari penjelasan tadi, apakah di antara kalian masih ada yang merasa bingung ataukah ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kalian mendengar penjelasan tadi? Jika ada, kalian bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini.